Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat sore pemirsa, bagaimana nih puasanya hari ini? Semoga masih tetap semangat dan harus selalu semangat dong ya. Senang rasanya nih pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam kajian Islami di Sultan TV. Pemirsa, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, bagaimanakah peran zakat dalam memberikan dampak sosial bagi umat muslim? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Suhud yang merupakan Wakil Ketua Tanfiziah PCNU Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Teh kabar Rida. nih Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat Alhamdulillah. walafiat. Mudah-mudahan Teh Rida sehat. Amin Pak, Alhamdulillah juga sehat nih ya. Sehingga kita pada hari ini bisa bertemu nih Pak di program kajian Islami spesial di bulan suci di Sultan TV. Terima kasih juga nih Bapak sudah berkenan hadir. Hari ini nih ya pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol soal zakat ya Pak. Biasanya kalau di bulan suci Ramadan ini langsung identik nih Pak ya. Apalagi akhir-akhir mau menuju Ramadan, wah bagaimana nih zakatnya gitu ya. Tapi ada juga Pak mungkin yang hanya tahu zakat tapi tidak tahu apa itu hikmahnya, apa itu maknanya. Jadi langsung aja nih ya, karena ini udah ada banyak pertanyaan nih Pak yang akan kita sama-sama diskusikan dan kita obrolkan. Nah, tadi Pak, seperti yang saya sampaikan, sebenarnya hikmah utama zakat dalam Islam tuh apa sih Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV di mana berada. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa di Sultan TV Hmm? dan ingin saya jelaskan terkait dengan zakat ya. Betul, zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga dan ini adalah kewajiban bagi setiap hamba yang muslim, bukan untuk non muslim. Mm-mm. Itu satu. Nah, zakat sangat populer pada masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa sangat populer? Karena perintah zakat itu langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW dan dilaksanakan sampai saat ini. Pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq itu juga sangat populer. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengajak perang bagi siapapun orang yang memiliki kelebihan harta tapi tidak mau berzakat. Ini subhanallah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai segitunya, Mbak Rida. Nah, sehingga kemudian Al-Quran mempopulerkan zakat ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa kewajiban? Karena di sini adalah perintah, ya, ada fil amar dan sering disandingkan dengan perintah sholat. Oh, oke. Aqimis sholah wa atuz Waktu zakah. zakat. Dan itu tidak satu dua kali Marida Mm-mm. disandingkan ayat zakat dengan Perintah sholat. sholat. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud, ambillah. Khud, ambillah, dan itu diambil dari mana? Ambillah kamu dari harta-harta agnia, orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Dari mereka lah diambil hartanya untuk dijadikan sebagai zakat. Kalau di Al-Quran di situ as-sodaqah ya. Tapi dalam tafsir Al-Quran di situ bermakna zakat. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum. Agar apa? Agar harta kita itu menjadi bersih,
tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan mensucikan Hmm. biha, dengan harta yang kita keluarkan. Oke. Nah, itu salah satu hikmahnya daripada kita mengeluarkan zakat. Dan zakat itu bukan hanya sekedar zakat fitrah, Nah, ada ada mal. zakat mal. Betul. Nah, zakat mal juga meliputi banyak nih, Barida, Mhm. ya. Zakat mal itu meliputi perhiasan, Oke. barang berharga lainnya, perniagaan, perindustrian, perkebunan, pertanian, rikas, dan lain sebagainya. Oke. Itu banyak sekali. Dan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4. Jadi ada juga ya Pak ya Iya, regulasinya. secara regulasi diatur, Mhm. terus kemudian secara syariat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengeluarkan zakat. Nah, jadi sebenarnya hikmah besarnya dari zakat adalah membersihkan ya Pak ya, membersihkan harta kita. Jadi ini definisinya bukan cuma membersihkan diri saja ibaratnya, namun juga kita membersihkan harta ya. Siapa tahu memang dalam harta kita ada yang punya orang lain seperti itu ya Pak ya. Jadi kan katanya biar makin barokah seperti itu. Jadi hartanya perlu dizakatkan. Seperti itu ya Pak Sada. Betul sekali, Mbak Rida. Nah, kemudian kalau kita flashback nih Pak, flashback nih, kita lihat ke masa dulu lah ya, zaman pada di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Pak ya. Tentunya tadi Pak Ustadz juga sudah menyampaikan terkait dengan perintah zakat dan yang lain-lain. Penyalurannya Pak, kalau zaman sekarang kan kita tahu ada banyak sekali lembaga-lembaga. Kalau dulu nih Pak, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan penyaluran zakat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Untuk penyaluran zakat, pentasyarufannya kemana? Al-Quran itu sudah rinci, dan ini adalah perintah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Ada 8 golongan asnaf pada zaman Rasulullah. Allah sudah perintahkan tuh. Ini zakat yang sedikit dan terkumpulkan itu dibagikan kemana? Ke siapa aja penerima zakatnya, disalurkannya. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf, 8 golongan yang kita berikan saluran zakat itu untuk mereka. Oke. Siapa? Pertama fakir, Hmm. yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat wal amilina 'alaiha, terus kemudian yang keempat ibnu sabil, terus fisabilillah, gharimin, riqab, mu'allaf. Nah, ada 8 asnaf yang kita salurkan kepada mereka. Bukan kemudian menyalurkan kepada MBG. Ini lagi viral nih Mbak Rida. Oke. Jadi dana zakat katanya disalurkan buat MBG, itu salah. Bukan lagi ya, bukan lagi bukan, pakai ya Pak. bukannya masalah bukan lagi. Tidak diperbolehkan. Karena tidak ini dalam adalah asnaf. ayat Al-Quran. Ini adalah nas bahwa penyaluran zakat itu sudah jelas ketentuannya 8 asnaf tadi. Ya, fakir, miskin, amil, terus kemudian mu'alaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah. Ada 8 asnaf. Oke. Itu. Di luar itu tidak boleh disalurkan kepada selain 8 asnaf. Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari dulu hingga sekarang ya Pak ya, karena kan zakat itu adalah perintah Allah, tentunya para penerimanya pun sudah langsung diklasifikasikan. Jadi tadi udah disampaikan nggak boleh nih menambah tambahan penerima baru seperti itu ya Pak ya. Nah, kita maju nih Pak ke masa kini dengan banyaknya lembaga-lembaga zakat ya tentunya. Apa sih Pak kiranya peran dari lembaga zakat itu dalam mengelola zakat nih ya agar bisa tepat sasaran? Kan khawatir ya Pak, namanya mungkin para pemberi zakat ingin hartanya yang diberikan gitu kan ya ini dapat dimanfaatkan, dapat disalurkan dengan benar. Nah ini bagaimana agar para peran lembaga zakat itu bisa mengelola dan bisa menyalurkan dengan benar Pak? Baik.
Di Indonesia ini sudah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, kemudian ada Peraturan Menteri Agama, terus kemudian ada KMA, Perbaznas, itu regulasinya, ya. Nah, lembaga pemerintah yang dibuat oleh pemerintah ini ada namanya Baznas. Ini adalah lembaga pemerintah non struktural, baik dari tingkat nasional, Baznas RI, baik dari tingkat provinsi, Baznas provinsi, baik itu dari tingkat kabupaten dan kota, namanya Baznas kabupaten kota, tergantung daripada di mana tempat daerahnya. Kemudian ada lagi UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Ini adalah bentukan dari Baznas. Nah, ada lagi LAZ, Lembaga Amil Zakat. Ini adalah bentukannya ormas atau organisasi masyarakat. Nah, kemana penyalurannya? Silahkan bisa disalurkan kepada Baznas, UPZ, atau lembaga amil zakat lainnya. Yang jelas kita harus tahu bahwa penyaluran zakat itu tidak sembarangan. Semuanya diatur oleh undang-undang. Maka ada 3 prinsip yang dipegang oleh para lembaga amil zakat itu apa? 3A. Pertama, aman syar'i, karena ketentuannya adalah sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah aman regulasi, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang ketiga adalah aman NKRI. Ya, itu. Jadi itu ya Pak ya. Pokoknya untuk penyaluran zakat ini bukan hanya bertanggung jawabnya kepada Allah, tapi ternyata regulasi dari negara kita juga ada ya Pak. Ada diatur itu. Jadi diatur. Nah, yang terakhir nih Pak ya, ini sekaligus memberikan closing statement, pernyataan penutup terkait dengan hikmah zakat. Bagaimana nih Pak strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar zakat nih Pak? Khawatir kayak nggak usah lah kan kita udah sedekah. Nah ini bagaimana Bapak bisa menyampaikan terkait dengan hal tersebut sekaligus closing statement Pak atau pernyataan penutup kepada pemirsa setia Sultan TV. Baik, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dan ini adalah kewajiban bagi setiap manusia muslim dan muslimat. Zakat bukan hanya ibadah individual yang hanya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala vertikal. Tapi zakat juga berdampak sosial kepada manusia, hablum minannasnya. Kenapa berdampak sosial? Karena penyalurannya adalah kita menyalurkan hasil daripada pengumpulan zakat itu kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dan penyaluran ini juga sudah ditentukan. Kalau misalnya zakat ditentukannya hanya 8 asnaf. Berbeda jika infak atau sedekah. Kalau infak itu adalah harta yang dikeluarkan ya untuk maslahatan umat. Sedekah harta atau barang yang dikeluarkan untuk maslahatan umat. Dan kalau berbicara infak dan sedekah itu tidak ditentukan kepada siapapun boleh, asalkan kemaslahatan umat. Terkait dengan zakat, ini yang sudah ditentukan secara nas Al-Quran, siapa yang harus membayar zakat dan siapa yang mendapatkan penyaluran daripada zakat. Tentunya zakat mal itu harus sesuai dengan nisab dan juga haul. Zakat fitrah itu juga ada ketentuannya, 3,5 liter beras ya, atau dikonversi dengan uang kalau untuk wilayah Kota Serang Rp40.000 sesuai dengan SK Ketua Baznas dari Kota Serang. Oke, baik. Jadi itu adalah closing statement ya Pak ya. Karena dengan berzakat kita tidak akan rugi ya Pak ya. Justru tidak akan rugi, justru berkembang. Justru harta Berkah. kita makin berkah seperti itu, membantu kemaslahatan umat. Nah, ini dengan kita berzakat. Jadi jangan lupa nih ya, masih diingat terus ya Pak ya. Ini mengingatkan juga banyak sekali para lembaga-lembaga zakat yang turut mengingatkan bahwa harus nih kita berzakat karena itu
itu merupakan suatu kewajiban juga untuk kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya kita ngobrol-ngobrol soal zakat. Akhirnya tadi tahu bagaimana sih makna zakat, kemudian juga di masa lalu itu zakat kok bisa ada seperti itu. Lalu juga tadi akhirnya kita kadang nih Pak ya, terkait dengan tadi penerima zakat dan lain-lain, mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang kadang lupa gitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya momentum ini nih di kajian Islami, akhirnya kita belajar kembali. Semoga bermanfaat Ya, Bapak. satu hal lagi. Apa tuh Pak? Ini ada masyarakat yang masih belum paham juga terkait Mm-mm. dengan penyaluran zakat. Biasanya di kampung-kampung itu kalau ada orang yang mengeluarkan zakat dengan sendirinya, Mm-mm. ya, terus menyalurkan dengan sendiri kepada yatim misalnya kan ya. Iya. Yatim itu bukan asnaf. Yatim itu bukan asnaf. Yang asnaf itu adalah miskinnya. Tapi kalau yatimnya miskin, maka yang kita berikan adalah orang miskinnya, Mm. bukan yatimnya. Mm. Kalau yatimnya dapat warisan besar, ya, itu kan bukan mustahik namanya. Oke. Nah, terus kemudian janda katanya. Janda juga tidak mendapatkan penyaluran zakat karena dia bukan asnaf. Mm. Kalau jandanya miskin, maka Baru. yang kategori miskinnya itulah yang kita Mm-mm. beri santunan dan dia sebagai mustahik zakat. Oke, nah itu ya Pak ya, yang kadang masih suka salah kaprah. Nah ini akhirnya diedukasi kepada pemirsa setia Sultan TV. Baik Bapak, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak, semoga ini berkah Pak ilmunya. Amin, amin ya Allah. Dan Bapak sehat serta sukses selalu. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian nih perbincangan kita di kajian Islami hari ini bersama Pak Ustadz Suhud yang merupakan Wakil Ketua Tanfiziah PCNU Kota Serang. Membahas hikmah zakat untuk kemaslahatan umat. Ada banyak tadi ya poin-poin penting yang dapat kita ambil dan tentunya dapat kita pelajari serta bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tadi yang kita perbincangkan dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Raudlah Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.